Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cecilia Tita Iswan Reini, CGP Angkatan 6 SMA Negeri 1 Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Bagaimanakah koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2? Berikut adalah penjelasannya. Secara umum, modul 1.1 menggambarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Sedangkan modul 1.2 menggambarkan nilai dan peran guru penggerak dalam pendidikan. Saat ini, saya akan menggunakan refleksi model 4P yang terdiri dari 1. Peristiwa, yaitu momen yang paling penting, menantang, dan mencerahkan bagi saya. 2. Perasaan, yaitu tentang apa yang saya rasakan saat momen itu terjadi. 3. Pembelajaran, yaitu pemikiran saya sebelum dan sesudah momen itu terjadi. Dan yang keempat adalah penerapan, yaitu pengembangan diri secara konkret dan rutin yang akan saya laksanakan. Setelah mempelajari modul 1.1, momen yang paling berkesan dan mencerahkan bagi saya adalah bagaimana proses menuntun pembelajaran murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya cenderung memberikan materi pelajaran secara global dan hanya berfokus pada buku, tanpa memperhatikan tuntutan zaman, terutama dalam penggunaan teknologi. Selain itu, saya juga masih bersifat teacher center, di mana murid harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan petunjuk dan arahan dari saya, tanpa memperhatikan faktor penghambat dan pendukung yang ada pada mereka. Setelah mempelajari modul 1.1, pikiran saya pun menjadi terbuka. Mempelajari suatu materi secara abstrak dan bersifat global hanya akan membuat murid sekedar tahu dan paham tanpa bisa menerapkan dalam dunia nyata yang akan mereka temukan. Oleh karena itu, bagaimana caranya sebagai pendidik kita bisa menuntun mereka untuk menemukan fakta yang kontekstual yang ada di sekitarnya, sehingga mereka bisa mempelajari, memahami, sekaligus berkontribusi terhadap fenomena yang terjadi di sekitarnya dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi setelah mempelajari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, saya menjadi tahu apa yang harus saya miliki dan harus saya lakukan sebagai seorang pendidik, agar mampu menuntun murid-murid menemukan jalan hidupnya masing-masing sesuai dengan minat dan bakatnya, yaitu nilai reflektif, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut harus saya kembangkan dalam menjalankan peran saya terhadap murid, rekan sejawat, sekolah, dan ekosistem pendidikan lainnya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila. Antara modul 1.1 dan modul 1.2 sangatlah berkaitan, di mana sebagai seorang guru diharapkan dapat menuntun murid-muridnya dalam mencapai tujuan pendidikan, yaitu mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan melalui proses pembelajaran yang menghamba pada murid sesuai dengan minat dan kemampuan, dan juga sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan tentunya, untuk mencapai tujuan tersebut, guru harus mampu mengembangkan nilai-nilai dan perannya, yaitu reflektif, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid, sehingga dapat mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila sebagaimana diharapkan pada tujuan pendidikan saat ini. Perasaan saya setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya sangat bersyukur dan bahagia. Saya bagian nelayan yang sedang berlayar di lautan yang ingin makin ke tengah untuk mendapat hasil yang lebih banyak. Seperti apa yang saya rasakan saat ini? Ilmu yang saya dapatkan seolah menjadikan saya tercerahkan dan termotivasi untuk terus belajar lagi agar dapat mengembangkan potensi saya sebagai guru dengan nilai-nilai yang semakin melekat pada diri saya dan dapat menjalankan peran saya secara profesional. Saya juga akan seperti pepatah, telah dapat gading bertuah, terbuang tanduk kerbau mati. Artinya, ketika mendapatkan sesuatu yang lebih baik, yang lama dan kurang baik akan saya buang. Dalam pembelajaran, sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran saya masih berpusat pada guru. Murid hanya memahami materi secara global dan bersifat abstrak tanpa praktek secara langsung dari data dan fakta yang bersifat kontekstual. Selain itu, murid bersifat pasif
karena hanya mendengar informasi dan petunjuk dari guru. Setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya berusaha menjadi pemimpin pembelajaran dengan nilai-nilai yang harus saya miliki untuk menuntun murid menemukan materi pelajaran secara nyata di sekitarnya, sehingga mereka bisa mengembangkan karakter aktif, kreatif, inovatif, gotong royong, dan bernalar kritis. Dalam rencana penerapannya, untuk menguatkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, saya akan selalu merefleksi kekurangan dan kelebihan saya, untuk kemudian secara mandiri dan penuh semangat melaksanakan pengembangan diri dengan mengikuti berbagai diklat, lalu melakukan kolaborasi dengan murid, rekan sejawat, dan berbagai instansi, agar saya memiliki peluang besar untuk berinovasi dalam menciptakan media pembelajaran maupun proses pembelajaran yang tentunya semua itu selalu berpihak pada murid, di mana murid akan menemukan kebahagiaan dan keselamatan melalui proses pembelajaran yang membahagiakan. Terima kasih, salam perubahan, bisa, pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.